religi kan gitu. Nah, sering berjalannya waktu dari sisi religi masuk nih yang kita bicarakan saat ini, Zionisme. Akhirnya masuk di situ. Kita dikasih tahu apa sih itu Zion kan Apa? gitu. Apa Zionisme teman-teman? Nah, langsung dari pelakunya langsung nih. Ya, orang Zionis Jadi, dulu. kalau kita dengar di Eretz Israel itu kan sekarang ada dua kubu tuh yang kuat tuh. Ada Zionis, kalau nggak salah ada 3-4, tapi yang paling fundamental itu Zionis. Ada dari Zionis politik dan dari Zionis religi yang dikepalai sama salah satu rabi kepala atau chief Rabbi David Steff. Itu pasti udah pada tahu orang-orang Judaism yang di Indonesia kan gitu. Zionisme, baik Zionisme religi dan politik basicnya sama gitu. Akarnya tetap sama. Kalau kita mempelajari ketika kita ditanya what do you think about Zionism, nah kita pelajari aja secara simpel etimologi dari Zionism ini apa. Kita tanya langsung sama orangnya gitu. Jangan kita bertanya apa itu Zionism. Kita nanya sama yang bukan non Judaism, nggak dikasih tahu. Gitu. Tapi kalau kita tanya dan kita pernah basah menjadi seorang talmid itu murid. Nah, menjadi seorang talmid, Raf, apa sih itu Zionism? Dijelasin. Zionism itu adalah sebuah gerakan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian, atau kembalinya bangsa Israel ke Eretz Israel. Konsep itu dari mana? Semua kalangan Judaism, baik itu Askenazi, Sephardic, konservatif, Reform, Chabad, dari kalangan Yeshiva yang di Yerusalem sepakat itu ngambilnya dari Torah. Jadi everything about Zionism itu adalah sebuah gerakan kembalinya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau Eretz Israel. Nah, sekarang itu ya Palestina itu ya. Iya. Torah ini teman-teman, Torah ini Taurat, kalau kita aja nyebutnya Iya, Taurat, kalau orang Barat nyebutnya Torah gitu loh. Tapi kalau kita di Gaza nyebutnya Talmud. Ini orang apa Talmud ini apa sih beda Talmud dengan Torah? Kalau saya ceritakan sedikit sejarah Talmud, nggak nyampe semenit. Jadi dulu ada di era Rabbi Yehuda Hanasi. Dulu itu ada yang namanya Torah Sebiktav atau Torah tertulis yang terdiri dari Beresit, Shemot, Vayikra, Bet Midbar dan Devarim. Ini Torah tertulis atau yang dikenal sebagai 5 kitab Musa. Kalau kitabnya namanya Chumas. Nah, kalau Talmud, Bang Hussein pernah ngelihat orang Jewish yang bawa gini scroll. Iya. Nah, itu Torah. Torah itu ya. Itu scroll Torah, gulungan Torah. Itu isinya cuma 5 kitab Musa. Nah, itu yang tertulis. Kalau Talmud, nah Talmud ini Torah lisan atau yang dikenal sebagai Torah Seba'al Peh. Nah, Torah Seba'al Peh ini sebenarnya nggak boleh ditulis. Nah, di era Rabbi Yehuda Hanasi ada suatu perintah supaya Torah lisan ini ditulis supaya nggak lupa kan gitu. Talmud itu ya ditulis. Nah, Torah Seba'al Peh ini yang dikenal itu sebagai Mishnah, yang di dalamnya ada Gemara. Maka di era postmodern ini dikenal sebagai Talmud, yang ada dalam 2 versi, Talmud Bavli dan Talmud Yerusalem. Ya. Itu sejarah singkatnya. Tapi isinya kurang lebih sama sebenarnya antara Talmud dengan Torah. Beda. Makanya Torah itu ada 2, Mas Uswen. Torah itu ada Torah tertulis yang 5 kitab Musa itu. Kalau Torah lisannya yaitu Talmud itu. Iya, maksud saya isi substansi isinya loh, tertulis sama yang lisan itu apakah sama-sama mengajari satu keyakinan atau satu prinsip yang sama gitu loh. Isinya, kontennya gitu ada perbedaan. Makanya kalau Torah tertulis, Torah Sebiktav itu kulit. Penjelasannya ada di Torah lisan atau Torah Seba'al Peh. Nah, di dalam Torah Seba'al Peh itu ada yang namanya Mishnah dan Gemara. Nah, Gemara ini percakapan dari para rabi gitu. Jadi macam kayak sharing. Kalau saya boleh contohkan dalam agama Islam, mungkin Torah ini Al-Qur'an, Talmud ini hadis kali ya. Nah, seperti jadi itu. Jadi Talmud ini untuk menerjemahkan, memperjelas Torah gitu ya. Iya. Logis. Kayak gitu. Jadi antum sudah masuk dalam pembahasan Zionisme tadi ya gitu. Terus gimana? Apa Zionisme itu yang lebih dalam pemahaman tentang Zionisme? Selain tadi secara etimologi kan. Secara etimologi dia adalah gerakan mengembalikan
Israel, bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan gitu ya. Itu kok terminologi? Ya, kalau kita dengar Zionism itu mau dia pakai label politik atau apapun itu religi. Religi ya. Religi karena itu ngambilnya dari Torah. Makanya dulu pendiri Zionism itu kan ada yang namanya Theodor Herzl, jurnalis. Ada lagi bapaknya Zionism. Nah, ini yang belum pernah dibahas. Siapa itu? Kalau nggak salah itu Rabbi Gersok atau siapa ya? Itu ada. Itu bapaknya dari bapak segala Zionism. Oh, gitu. Jadi kalau Theodor ini kan mungkin yang sering kita dengar kan gitu. Tapi apapun labelnya, kalau udah Zionism itu sudah religi. Ya. Jadi konsep politik yang dibungkus dengan narasi religi. Contoh misal, kenapa mereka memakai nama Zionism? Karena mereka ingin bangsa Israel itu kembali ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah mereka menurut kitab mereka yang ada dalam Torah. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang saya bilang, mengatasnamakan agama kan, mengatasnamakan iman mereka. Loh, ini tanah saya yang sudah dijanjikan Tuhan saya gitu. Tetapi public mainstream memberitakan ini politik bukan religion kan gitu. Ya, jadi ada semacam istilahnya pergeseran situ ya, narasi ya kan. Jadi mereka itu di satu sisi bergerak atas dasar agama, tapi dibungkus dengan narasi politik. Karena mereka tahu kalau mereka itu mengangkat penjajahan ini atas nama agama, nanti yang menjadi musuh mereka juga orang yang beragama gitu. Umat Islam yang banyak ini akan bergerak. Wah, ini atas dasar agama, kita juga harus memperjuangkan atas dasar agama. Makanya mereka mempersempit circle itu ya. Jadi ini masalah politik supaya nggak ke blow up gitu. Oh iya. Dan teman-teman, jadi memang saya juga beberapa kali melihat di peran netizen ya, terutama para buzzer-buzzer Zionis di Indonesia ini, yang memang berusaha meyakinkan ini itu konflik politik, jangan bawa agama gitu loh. Gimana tuh tanggapan sejak konfliknya Timur Tengah itu ada rabi-rabi seperti yang saya kasih tahu tadi. Ketika konflik Timur Tengah, saya telepon rabi yang di Indonesia, pasti udah tahu kan. Saya telepon, mereka silent gitu. Bahkan ketika kemarin saya mau ngadakan diskusi internal antara Islam Kristen dengan juga Jewish, itu rabinya bilang kita masih nggak bisa karena masih ada konflik Timur Tengah, tunggu adem dulu. Nah kan kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin kenapa kok harus religi kan gitu, yang seperti saya bilang, dari etimologi kata Zionism itu sudah religi. Jadi Bnei Israel sekarang mereka itu gimana caranya bait suci mereka bisa berdiri? Masalahnya di situ. Makanya coba Mas Hussein itu kalau ngelihat IDF pernah nggak ngejaga gereja Makam Kados? Nggak ada. Nggak pernah. Kenapa mereka fokus di Masjidil Al-Aqsa? Nah, disitulah tempat di mana nantinya bait suci mereka itu akan berdiri. Didirikannya. Mereka nyebutnya tuh kalau bahasa itu apa sih? Bait suci itu Bait Hakmidas. Bait Hakmidas. Dan Bait Hakmidas atau bait suci yang ketiga ini itu akan lebih besar dari bait suci pertama dan kedua. Di situ kan ada tiga bangunan di situ. Nah, itu semua areanya dan yang paling penting ya di bawahnya Masjidil Al-Aqsa itu. Nah, bagaimana caranya kalangan Bani Israel ini? Ya mereka akan mengajarkan bahwa kita ini mengajarkan kedamaian gitu. Alasannya ya. Itu alasannya begitu. Makanya kalau orang-orang Indonesia datang ke sana ketemu sama orang Israel, pasti pertanyaannya mereka begini. Kalau contoh kita umat Islam ke sana, pasti kita ditanya begini. Kamu kalau sholat kiblatnya kemana? Kita kan Islam kiblatnya ke Mekah. Terus kenapa kok masih ada Masjidil Al-Aqsa? Kenapa nggak kau kasih ke kami? Bukankah kiblatmu itu di Mekah kan gitu? Itu sering yang mereka angkat gitu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin mendirikan bait suci mereka gitu. Dan mereka itu sekarang lagi fokusnya mengajarkan kepada bangsa di luar Israel, yaitu Sefa Miswat Bnei Noah. Jadi yang bukan Israel itu diajarkan 7 hukum Nuh.
Jadi besok kalau bait suci udah berdiri, udah nggak ada lagi Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Yang ada cuma dua, Mas Hussein, Bene Noah dan Bene Israel. Anak Nuh dan anaknya Israel tuh. Iya, jadi